Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karanggadang. Terima kasih atas kehadirannya dalam diseminasi atau dalam kegiatan kali ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat dan selamat, sehingga kita bisa bertemu di sini untuk berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman dan informasi yang semoga berguna bagi kita, bagi murid-murid kita, serta bagi nusa dan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam marilah selalu kita junjungan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya Alisa Rizka Puspita untuk hari ini sharing ya, bukan mengajari tapi sharing tentang budaya positif yang sebaiknya atau mulai kita terapkan di sekolah kita, atau mungkin nanti kita bisa diskusi apakah budaya positif ini sudah kita pernah terapkan pada murid kita atau di sekolah kita. Untuk bagian pertama ini saya minta Bapak Ibu ya, dengan teman sebelahnya atau dengan teman sebelahnya coba apa ya? Oh iya, Pak Ami sama Pak Taufik mungkin ya, daripada memegang tangannya berlima kan mungkin ya, nanti dimarahin sama Pak Cicik nanti ya. Coba kita mempraktekkan ini ya. Genggam salah satu, nanti gantian ya. Salah satu menggenggam tangannya. Anggaplah di dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lindungi. Pokoknya itu adalah barang berharga bagi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lindungi. Nah, kemudian pihak yang satu berusaha untuk merebutnya atau mengambilnya, ya. Entah itu dengan paksaan, entah itu dengan menggelitik, atau entah itu dengan iming-iming, kayak aku kok saya kasih jajan atau apa kayak gitu, ya. Enggak, yang menggenggam tangan kan orang satu, yang temannya itu berusaha membuka, melepaskan dan mengambil apa yang ada di genggaman tangannya itu. Ya. Nah, kepalan tangannya itu piye caranya si pihak kedua ini ya membuka ini bisa dengan ancaman atau intimidasi. Buka orang buka, awas ya, itu bukan intimidasi ya. Sering saya lakukan. Atau dengan memaksa, atau dengan bujukan atau rayuan dibuka sih, engkau ya pokoknya seperti itu ya. Sudah ya. Setelah itu gantian, yang tadi menggenggam tangan sekarang yang memaksa teman sebelahnya untuk membukanya, seperti itu. Kira-kira kan enggak? Pertanyaan pertama dari percobaan ini, yang pertama adalah yang tadi menggenggam tangan, karena itu di dalamnya tadi ada barang berharga bagi diri Anda. Menurut Anda, apakah Anda akan membuka genggaman tangan itu? Walaupun dipaksa? Tidak akan. Kenapa? Oh, karena itu sangat berharga. Nomor 2 sama ya, berarti langsung ya lanjutannya ya. Apakah Anda akan tetap menutup kepalan tangan Anda? Seandainya, monggo Bapak, silakan. Seandainya tangan itu bisa terbuka, menurut Anda, itu yang
menyebabkan tangan itu terbuka adalah orang yang memaksa Anda atau keinginan Anda sendiri membuka tangannya? Keinginan sendiri karena membuka tangannya. Bisa saja karena terbuai bujuk rayon. Tapi tetap diri sendiri ya. Kalau enggak ya, kalau enggak ngefek dengan rayuannya pasti tetap tidak akan terbuka ya. Atau enggak jenengan kalah dengan intimidasi orang lain ya. Misalnya yang mengintimidasi badannya lebih besar atau dengan melotot, karena Anda takut akhirnya Anda membuka ya. Baik. Nah, inilah nanti kira-kira yang akan kita pelajari atau yang akan kita sharingkan untuk hari ini. Kita pengen melakukan praktek baik ke murid-murid kita ya, karena untuk beberapa tahun ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Dikti selamat menikmati santapannya, bisa dibuka itu deh santapannya apa, bisa sambil dinikmati. Jadi ya saya lanjutkan, boleh sambil dinikmati hidangannya ya. Jadi kita ini kan sedang menerapkan kurikulum merdeka atau merdeka belajar ya. Tuntutan dari pemerintah ke kita atau apa ya yang dianggap baik atau kurikulum yang dianggap baik itu adalah kurikulum yang merdeka. Kurikulum yang merdeka atau merdeka belajar itu fungsi utamanya itu atau tujuan utamanya itu sebenarnya murid dan murid. Tujuan dari merdeka belajar itu adalah mengutamakan murid, yang kedua mengutamakan murid, yang ketiga mengutamakan murid lagi ya. Bagaimana caranya kita mengutamakan murid? Makanya nanti erat kaitannya yang diterapkan kurikulum merdeka belajar sekarang itu erat kaitannya dengan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tugas guru atau fungsi guru itu bukan menuntut tapi menuntun ya, beda. Kita itu hanya membimbing, mengarahkan ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu mengandaikan bahwa hubungan murid dengan guru itu sama seperti petani dengan benih atau bibit tanaman ya. Petani, guru itu apa? Guru itu petani, murid itu bibit atau benih ya. Jadi kita tidak akan bisa memaksakan benih jagung tumbuh menjadi padi. Kita tidak akan bisa memaksakan benih A akan tumbuh menjadi B. Murid itu akan tumbuh, dia itu punya kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi nah kita itu petani. Fungsi petani itu apa? Merawat, membesarkan, menyediakan fasilitas piye carane bibit tadi yang sudah ada bibit jagung yang berarti jagung, piye carane bibit jagung bisa menghasilkan jagung yang baik, piye carane bibit mangga bisa menghasilkan mangga yang baik. Tapi kita nggak boleh menuntut bibit mangga keluarnya rambutan, kan seperti itu. Nah, kita berarti hanya memfasilitasi, merawat, menyirami, memberikan lahan yang baik. Jadi fungsi guru bagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan seperti itu ya. Kita hanya menuntun. Kita itu menebalkan, fungsinya adalah menebalkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap murid yang masih tipis, masih samar. Kadang murid itu belum tahu dia bakatnya apa, belum sadar maksudnya ya. Jadi fungsi kita itu meyakinkan dan membimbing mereka, mengarahkan, bukan memaksa. Itu adalah aplikasi dari Merdeka Belajar. Nah, kemudian dari yang sini, dari praktek yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan, praktek kecil tadi, itu menunjukkan bahwa genggaman tangan bisa terbuka tadi ya, bukan karena ada yang memaksa. Dia bisa terbuka ya karena keinginan sendiri. Itu berarti maknanya adalah dorongan internal sama eksternal. Orang akan bisa berubah itu bukan karena orang lain yang mengubahnya, tapi karena diri mereka sendiri yang ingin berubah.
ya itu seperti itu. Jadi kita itu hanya hanya tadi membimbing piye carane murid bisa berubah jadi lebih baik seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang kontrol. Jadi selama ini kita sebagai guru itu berasanya kita bisa mengontrol murid, padahal ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, guru mengontrol murid, misalnya ya, karena kita mengontrolnya itu kadang memaksa kayak gitu ya. Kenapa kamu terlambat misalnya, kemudian disuruh push up, atau itu kan disuruh push up karena kita, bukan karena dia pengen sendiri kayak gitu ya, karena kita yang mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa? Bujukan sama rayuan contohnya ya. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam waktu pendek atau jangka waktu pendek mungkin bisa bermanfaat, tapi semakin lama itu nanti akan disadari murid bahwa ternyata sebenarnya gurunya yang mengontrol dia. Nanti saat dia sadar, dia tidak akan tergantung dia tetap mau dikontrol atau tidak, ya seperti itu. Kemudian, bujukan juga bisa menjadikan murid tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Karena tadi ya, penguatan positif, akhirnya muridnya jadi tergantung sama guru. Muridnya itu jadi sitik-sitik harus mendapat pendapat dari gurunya. Bu, saya kalau mau melakukan seperti ini kira-kira baik apa tidak? Jadi kadang inisiatif sendirinya itu nggak keluar. Jadi dia harus konsultasi terus sama guru seperti itu. Kemudian ilusi yang selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, karena dia tidak datang terlambat, akhirnya dengan mempressure dia dan mengeluarkan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, membuat dia merasa gagal. Gara-gara kamu, saya jadi dimarahin kepala sekolah nih. Karena menurut kepala sekolah saya tidak bisa mengajar dengan baik. Si guru menyalahkan murid misalnya, itu kan membuat murid seolah-olah semuanya gara-gara dia. Akhirnya nanti dia akan merasa, oh berarti saya itu penyebab kegagalan orang lain ya. Berarti gara-gara saya, guru saya jadi dimarahin sama kepala sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang tidak hanya dengan murid kita, tapi juga mungkin dengan anak-anak kita dan keluarga kita di rumah. Kalau kita merasa lebih tua, lebih senior dengan adiknya atau dengan anaknya, kita itu kayak merasa punya hak untuk lebih memaksa, lebih saya yang harus menang karena saya yang tua, seperti itu. Itu sebenarnya juga miskonsepsi yang salah. Nah, kemudian tadi miskonsepsi atau ilusi tadi biasanya atau dilakukan karena adanya paradigma stimulus respon. Ada stimulus, ada respon, ya. Ada pemicu yang memicu seseorang melakukan respon atau tindakan, sebab akibat. Yang selanjutnya itu gimana kita caranya mengubah dari konsepsi stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori stimulus respon, kita itu menganggap kebutuhan orang lain itu sama kayak kebutuhan kita. Padahal kan enggak, ya. Contoh saja, kalau misalnya membuat baju kebaya, kalau saya butuh 2 meter, mungkin Bu Irma tidak akan butuh 2 meter, karena 1 meter cukup.
ya, karena beda. Jadi setiap orang itu dimasukkan dalam diri kita. Setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Saya dan dia kebutuhannya beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini konsep dari pemikiran kita itu, apa yang kita lihat akan dilihat oleh orang lain. Padahal kayak kalau ilustrasi misalnya orang melihat gajah dari depan, dari samping, dari belakang, dari itu kan pasti akan gambarannya berbeda-beda ya, tergantung sudut pandang kita di mana kita melihat situasi itu ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini secara sadar atau tidak sadar, saya mungkin ya nggak tahu kalau jenengannya merasa saya ingin mengubah terutama murid-murid saya menjadi atau berpandangan sama dengan saya ya. Padahal mereka adalah punya pandangan sendiri dan punya dunia sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Jelas perilaku buruk itu berarti menyimpang ya, teorinya kan penyimpangan sosial kalau perilakunya buruk. Kemudian kalau menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang itu berperilaku baik maupun buruk pasti ada alasannya. Salah satu alasannya itu adalah kebutuhan dasar dia kadang tidak bisa dia penuhi dengan cara baik. Jadi dia ingin piye caranya, pokoknya saya kebutuhan saya terpenuhi, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Pasti punya tujuan. Jadi sebelum kita menjudge, jadi kita diharapkan dapat menyelami tujuannya itu kenapa sih kok melakukan seperti itu ya. Dari stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kita diposisikan bahwa saya bisa dikontrol oleh orang lain, padahal yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Orang lain tidak bisa mengontrol apa yang kita perbuat ya. Sama seperti tadi, saat dengan mengeluarkan atau membuka genggaman tangan dengan, berarti itu adalah keinginan sebenarnya yang utama, keinginan dari jenengan sendiri, bukan dari orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya itu adalah miskonsepsi karena setiap orang hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kita sama anak kita nih atau sama murid kita, pertama halus sek colone. Nek wis ngambut coro halus nggak bisa, baru dipaksa. Kayak saya kalau ngajari anak saya, halus dulu. Nanti kalau halus kok nggak kuat nih, ketepan aja kayak gitu, baru suara tingginya melengking ya kayak gitu ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan dipaksa, tapi diajak berkolaborasi mengeluarkan solusi gitu ya. Kemudian di dalam stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Saya harus menang ya, orang lain harus nurut pada saya. Padahal kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya semuanya menang ya, tidak ada yang kalah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, pasti bayangannya adalah disiplin itu harus patuh pada tata tertib, harus patuh pada peraturan. Dan kepatuhan itu atau kepatuhan terhadap peraturan itu sering dihubungkan dengan pemaksaan atau hukuman atau kegiatan yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, akhirnya harus kita lakukan karena pemaksaan atau hukuman itu ya. Padahal kalau kita belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu caranya, pengennya kalau mendisiplinkan orang itu seperti itu. Tadi ya, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana kelas yang merdeka.
Jadi syarat kelas yang merdeka itu sebenarnya tingkat kedisiplinannya sudah harus tinggi. Definisi kata merdeka, merdeka itu apa sih? Bebas ya. Menurut kita kan merdeka itu bebas. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bacanya gimana Bu? Minum. Mardika itu jarwo Noramu melepas sing pantreh ngengugo kuat kuwasa amandiri priyamba. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, terlepas dari perintah orang lain karena punya dia bisa memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu keadaan atau tindakan yang positif. Itu sebenarnya makna disiplin yang ingin diterapkan, ya. Jadi apa ya, kesadaran diri, ya. Nah, disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Salah satu nilai kebajikan yang didengung-dengungkan oleh pemerintah akhir-akhir ini itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek ya di dalam profil pelajar Pancasila nih. Apa saja? Kebinekaan apa? Kebinekaan. Ya, kreatif, kemandirian. Kebinekaan global ya tadi ya. Berakhlak mulia. Terus ya wis itu pokoknya itu yang didengar. Pokoknya ya nah, ini saya mau tanya, mumpung kita ada di pelatihan, motivasi Anda ikut pelatihan itu yang mana? Yang nomor 1, yang nomor 2, apa yang nomor 3? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Ayo ikut masuk ke ruang RI kayak gitu ya. Jadi kalau enggak nanti saya takut daripada nanti bisa menipu Lisa, akhirnya kesini aja. Itu tujuannya yang pertama. Motivasi yang kedua, pengen dilihat dan dipuji. Wah, aku gak sik dhewe iki ben aku dipuji karo Bu Tutik misalnya. Mas setiap pelatihan selalu datang duluan misalnya. Motivasi saya datang ke pelatihan atau melakukan sesuatu karena saya ingin dipuji. Nah, yang ketiga, motivasinya adalah emang saya pengen belajar, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat saya sangat bertanggung jawab. Ini kayaknya orang sini yang poinnya yang ketiga semua ya. Motivasinya pengen menambah ilmu, ya. Amin, semoga benar seperti itu. Motivasinya ya oke. Ini teori ya, teori dari Jean Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku atau ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan mengapa manusia melakukan sebuah tindakan. Alasan yang paling rendah tingkatnya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya manut karena saya takut dihukum. Ya, itu adalah motivasi paling rendah karena itu berarti motivasinya atau orang itu melakukan tindakan karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Ya, daripada mau disenangi ya. Kudu makan jam itu karena takut sama si naga. Ada lutu wong. Ya. Kemudian yang kedua motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi ingin mendapatkan pujian, ingin dianggap bahwa saya adalah orang baik, saya adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang tertib, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang masuk sekolah tepat jam 7 ya karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya sebagai guru kayak gitu ya, saya menghargai profesi saya sebagai guru ya, saya harus mencontohkan. Begitu ya Alisa ya. Ya. Belum seperti itu.
Nah, selanjutnya monggo nggih, kita akan membahas tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jenengan tidak ada kesepakatan apa-apa sama anak, tiba-tiba anak melakukan pelanggaran, jenengan memberikan sanksi, hukuman. Jenengan, ya. Bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Terserah saya kan gurunya, kan muridku harus manut seperti itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, umumnya dibuat oleh guru dan murid sudah tahu, diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Misalnya adalah seringnya kalau misalnya saya contohnya adalah kesepakatan kelas. Itu kan murid sudah tahu. Gimana kalau misalnya kamu pas pelajarannya Bu Lisa terlambat 10 menit, push up Bu, kayak gitu. Ya, itu berarti konsekuensi. Kita ada data setelah itu. Saat anak terlambat lebih dari 10 menit, kita akan memberikan sanksi karena itu adalah kesepakatan bersama. Itu konsekuensi. Walaupun tapi kita nggak menanyakan nih kenapa anak terlambat, pokoknya kue telat kayak gitu, pokoknya kamu terlambat masuk ke pelajarannya Belisa, berarti kamu harus menerima sanksi karena di peraturan atau kesepakatan kelas saya kita sudah menyepakatinya seperti itu. Yang ketiga mungkin istilahnya agak baru ya di kita ya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti kita di hari ini akan membahas konsep restitusi bareng-bareng dan lebih jelasnya nanti mungkin ada LK ya yang nanti bisa Bapak Ibu bahas dan didiskusikan tentang restitusi. Selanjutnya materinya adalah dihukum oleh penghargaan. Kadang reward penghargaan itu kan menurut kita hal baik ya. Padahal ternyata kalau hal itu kok diterapkan terus-menerus itu sebenarnya adalah efeknya ke orang lain atau efeknya yang diberi itu bisa sama efeknya bisa sama negatifnya dengan hukuman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini ya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, itu efektif. Mangkate ora tahu terlambat atau yang nilainya 100 nanti saya kasih apa kayak gitu, itu kan juga ya. Kalau dalam jangka waktu pendek itu akan bisa memotivasi murid, saya pengen 100 karena saya pengen coklat dari guru saya misalnya ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi kayak gitu terus konsepnya, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam ya. Nanti saat kita ulangan lagi, kita nggak mau ngasih coklat nih, tapi pasti nanti akan ditagih oleh anak, Bu lah aku 100 coklat Endira kayak gitu. Jadi nanti motivasi anak untuk mendapatkan nilai bagus itu bukan karena saya pengen bisa, saya pengen pokoknya saya pengen nilai bagus, tapi motivasinya adalah saya ingin mendapatkan penghargaan atau reward dari guru saya. Dan itu kan nanti akan menghilangkan motivasi internal dari diri anak. Kemudian saat seorang, misalnya kayak gini ya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, kemudian dia menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul kebahagiaan, kebanggaan pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ya, saat kita mengajari anak pertama kali, dia nggak sadar bahwa, Bu, ternyata saya bisa. Itu sebenarnya sudah penghargaan. Nggak usah ditambah lagi. Oke, karena kamu bisa, besok saya belikan mainan ya. Nggak usah ditambahin gitu. Ya, karena apa? Jika kita memberikan penghargaan berlebihan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga-bangganya pada dirinya sendiri,
atau dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi dia merasanya itu kan timbul murni ya, bangga bukan karena dorongan reward dari kita. Tiba-tiba, wah keren ya, nanti saya kasih apa kayak gitu ya. Nanti, oh berarti iya, pokoknya motivasi dia jadi hilang seperti itu. Ya, ini tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering memberikan reward kepada orang lain, walaupun itu mungkin sekali dua kali dibutuhkan ya, tapi nggak setiap melakukan sesuatu pasti harus ada rewardnya. Apa ki nek aku kok ngene berarti kok imbalannya apa, nanti akan seperti itu. Selanjutnya yang kita perlukan, yang mungkin kita akan coba ke murid-murid kita adalah bagaimana kita sebagai guru membentuk keyakinan kelas di kelas-kelas yang kita ampu. Keyakinan kelas itu harus sih, mengapa kita memiliki peraturan tentang, misalnya ini ya ilustrasinya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah karena untuk keselamatan ya. Kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Untuk kesehatan. Itu kan nilai-nilai universal ya. Mau agamanya apapun juga kalau memakai masker itu tujuannya untuk kesehatan. Kalau memakai helm itu tujuannya untuk keselamatan. Nah itu harus ditanamkan pada diri anak, karena itu akan menjadikan kesadaran internal dalam diri kita ya. Next, gurune mendengarkan itu harus gurune menjelaskan itu harus mendengarkan itu tujuannya apa? Biar ilmunya masuk Bu, misalnya. Itu harus ada kesadaran dalam diri anak, jangan sampai gara-gara kita suruh seperti itu ya. Kebutuhan, nah ini ya, kebutuhan semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia itu menurut teori ada 5 ya. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup ya. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Contohnya apa? Kebutuhan untuk kesehatan, sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan untuk survival ya. Piye caranya, pokoknya saya harus sehat ya, mau nggak mau kalau saya sakit harus berobat, itu survival ya. Kemudian harus punya rumah, konsepnya harus bisa makan setiap harinya, kalau bisa yang bergizi, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Setiap orang itu ingin diterima di komunitasnya, baik komunitasnya sendiri atau komunitas-komunitas lain yang dia masuki, pengennya kan diterima. Nggak mungkin dong kita di suatu komunitas tapi kita nggak pengen diterima di komunitas itu ya. Kebutuhan akan hubungan sosial, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan atau power, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi kita. Setiap kita walaupun mungkin levelnya beda-beda di dalam diri pribadi kita, pasti ada kayak target dari diri kita sendiri. Pokoknya aku tuh bisa ini kayak gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Saya harus ada target dalam hidup. Saya harus bisa nyetir mobil dalam waktu 1 bulan misalnya. Itu target. Targetnya orang kan berbeda-beda ya. Jadi saya ingin punya keterampilan menyetir mobil. Dilakukan atau tidak kan sesuai dengan etikanya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Memiliki pilihan. Dari mungkin kalau kita dari kecil dari kecil mau apa-apa sudah dipilihkan sama orang tuanya ya. Kayak saya sama anak saya cowok tapi saya pengen anak saya pakai baju pink. Dia belum punya pilihan pada saat itu. Tapi saat dia sudah bisa berpikir tentang kebebasan, dia pasti akan memberontak misalnya. Saya nggak mau pakai baju pink, saya maunya pakai baju merah seperti itu. Jadi setiap orang pasti ingin punya seperti itu. Aku jadi atur sih, aku pengen mengatur diriku sendiri. Sekali-kali pasti
ada yang seperti walaupun kita misalnya sudah berkeluarga atau apa ya. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang fun, kesenangan ya. Jadi just fun ya. Kesenangan setiap orang beda-beda. Misalnya Bu Yeni senangnya karaoke, ya berarti fun kebutuhannya nyanyi. Kalau ada yang senangnya makan, ngafe ya, ada yang kesenangannya jalan-jalan, masak-masak, kan beda-beda. Tapi kayak istilah sekarang kayak pengen me time atau apa kayak gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar, dan itu karena kebutuhan dasar itu mutlak dan semua orang pasti punya. Tentang itu dilampiaskan atau dimunculkan atau diredam itu kan tergantung orangnya sendiri ya. Saya pengen sih sebenarnya jalan-jalan, tapi waktunya nggak ada, yang nganterin nggak ada, anak saya lagi nggak bisa, anak saya masih kecil. Ya akhirnya itu yang meredamnya sendiri kan itu. Padahal asli kan pengen. Ya, tapi nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya. Sekarang yang selanjutnya kita akan membahas posisi kontrol kita sebagai guru. Ada beberapa posisi kontrol kita sebagai guru. Entah secara sadar dan tidak sadar, mungkin kita sudah pernah melakukannya. Posisi kontrol yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu akan seperti ini ya. Pokoknya harus ikut saya ya. Kamu selalu saja salah kayak gitu ya. Jadi langsung menjudge anak atau murid bahwa kamu itu kok orang tahu bener sih, pakaiannya kok selalu rapi sih kayak gitu. Itu penghukum ya, apalagi dilakukan di depan kelas atau di depan teman-temannya ya, seperti itu. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nek aku mau cara liya ora bakal iso ya. Saya harus, kalau ada yang melanggar misalnya di pantun atau apa kayak gitu ya, harus hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kalau muridnya agresif mungkin akan dilampiaskan saat itu juga, nantang gurunya. Kalau kayak gitu ya, protes. Tapi kalau misalnya dia tidak, agresivitasnya tidak muncul, biasanya dia akan mendendam, dan itu diingat tuh selamanya tuh sama si murid itu ya. Aku pernah karena saya pernah ada alumni ya, murid sini yang main ke tempat saya kayak gitu ya, yang dia ingat salah satunya adalah guru yang pernah menghukum dia. Selain guru yang dia sukai, biasanya yang akan dia ingat adalah guru yang pernah menghukum dia. Ya, ini posisi kontrol guru. Jangan sudah pernah menjadi penghukum atau belum? Kalau saya sudah, ya pernah saya menjadi penghukum beberapa kali. Posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai orang yang membuat merasa bersalah kepada muridnya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ada mengeluarkan suara memelas biar muridnya tambah merasa tersakiti batinnya sebenarnya ya. Membuat rasa yang bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya biasanya seperti ini contohnya: Ibu akan sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok kayak gini sih? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kayak sambil kita meneliti, ya Allah, boleh sakit virus yo, kudu ngomongin kue kayak gitu ya. Kita sering ya seperti itu ya, tanpa sadar. Itu sebenarnya menekan, kan saat kita sudah di posisi hopeless kayak gitu, biasanya suaranya udah nggak melengking tapi melemah. Jadi putus asa kan sama kamu gitu kan. Tulisan tuh harus apa biar kamu bisa mudeng pelajaran sejarah itu, tulisan kudu ngopo. Akhirnya kan anak itu pasti akan jauh merasa bersalah. Oh berarti aku ki bodohnya ngomong sejarah kayak gitu ya. Berarti saya membuat tulisan sebagai guru menjadi gagal kayak gitu. Berarti saya orang
Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri dan merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang yang disayanginya, dan mereka akan menjadi orang yang gagal. Efeknya ke murid seperti itu. Ya, ini juga sering saya lakukan ke murid. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, bujukan. Mengontrolnya bukan dimarahi, bukan ditekan agar egonya jatuh dan dia merasa bersalah, tapi dengan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya apa? Positifnya hubungan baik akan bisa terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Orang kalau sudah berteman kadang gampang ya, minta tolong anak. Le, sini, Bu Lisa tuh es teh. Lebih gampang. Itu bahasa sama kayak ke teman, ya. Seperti itu. Kemudian contohnya kayak gini, kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya, tolong ya, bapak dibantu, gitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya kira bapak guru itu teman saya, tapi kenapa saat saya di suatu masalah saya nggak dibantu? Akhirnya seperti itu. Dan murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Bu, tolong sih aku dijupuke kartu ujian, kayak gitu. Ya, tanpa dia berusaha orang tuanya datang kemari. Zaman dulu misalnya seperti itu, ya. Posisi kontrol yang keempat yaitu guru sebagai pemantau atau pengawas. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang diajukan biasanya pemantau itu peraturannya seperti apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan data untuk dijadikan bukti kepada seseorang. Ya, misalnya adalah kamu di pelajarannya Bu Lisa sudah 3 kali tidak berangkat. Saya punya datanya di absensi saya. 3 kali pelajaran saya, pertemuan saya, kamu tidak berangkat. Karena 3 kali tidak berangkat, kamu saya minta merangkul, tidak usah ikuti kelas saya, kamu ke perpus merangkul bab 1 sampai bab 2. Biasanya seperti itu ya yang kita lakukan ya. Itu akan kita munculkan karena kita punya data ya. Kamu melanggar karena saya ada data kamu seperti ini ya. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Karena konsekuensi itu dia sudah tahu ya, kalau dia melanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak seperti tadi saat membuat orang merasa bersalah. Kita menggunakan emosi bahasa nada kita yang lebih turun dan memelas sampai mungkin mengeluarkan air mata ya, kesedihan kita tampakkan. Kalau dalam pemantau kita netral ya, suaranya nggak tinggi banget, juga tidak melemah sekali ya, gitu. Saya punya data kalau kamu melakukan pelanggaran ya, gitu, ya. Jadi kamu harus seperti ini ya, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang keempat. Posisi kontrol yang terakhir yang kelima adalah guru sebagai manajer. Saat guru berperan sebagai manajer itu apa sih? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Kita itu bangun bersama, melakukan sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apalagi kita di tahap ngajar anak-anak SMK sudah ada dollar yang sudah besar kayak gitu ya. Harapannya itu kita sebagai guru jangan cuma mencekoki murid diatur bertingkah laku atau bertindak A, B, C, tapi kita itu membimbing murid menemukan jalannya sendiri. Dia bisa menemukan solusi. Nek aku melakukan kesalahan iki, aku kudu piye. Nah, itu ngobrol. Ada kolaborasi dengan kita ya, atau tadi yang kita sebut ya. Jadi itu tugas guru sebagai manajer, ngandani
jadi kayak membimbing ya, yang akan melakukan kamu bersalah ke temanmu ya, jangan saya yang nyuruh kamu minta maaf, tapi kamu harus punya muncul kesadaran di dalam diri kamu sendiri bahwa saya salah, saya harus minta maaf, seperti itu ya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa sih yang kita yakini menurut kamu perbuatan yang benar itu seperti apa? Jangan langsung, oh kalau kamu seperti ini ya berarti perbuatanmu salah. Jangan gitu, dibimbing aja. Menurutmu yang kamu lakukan itu sudah benar atau masih salah? Ya akhirnya kan nanti mikir ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah itu ditawarkan. Kalau dia kekeh bahwa saya berbuat sesuatu karena saya punya alasan, kemudian dia tidak mau memperbaikinya, ya itu berarti konsekuensinya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Seperti itu. Ini adalah fungsi sebagai manajer. Menurut jenengan ini, dari 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yang paling ideal diterapkan kepada di suasana merdeka belajar seperti ini, yang posisi kontrol yang apa? Manajer ya. Walaupun mungkin kita masih bisa sebagai teman, masih bisa sebagai pemantau, tapi jika ada permasalahan, posisikan diri kita sebagai manajer, bukan pembuat keputusan ya. Diusahakan, atau kita sama-sama lah belajar untuk tadi membimbing siswa untuk bisa menemukan jalannya sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah segitiga restitusi bersama. Segitiga restitusi ya. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan seorang manajer. Konsep manajer itu sebenarnya adalah menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru saat ingin menerapkan restitusi, bukan menghukum, bukan melakukan konsekuensi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya, anak kan tadi berbuat salah, wakil sama jenengan, atau jenengan tahu bahwa anak berbuat salah, jangan langsung dijudge bahwa itu salah, tapi menstabilkan. Oh, setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Jenengan harus tahu itu. Nanti ya ada penjabarannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita teori kontrolnya adalah semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita itu semua memiliki motivasi internal. Apakah itu sesuai dengan keyakinan atau tujuan mulia yang diyakini dirinya sendiri atau tidak. Misalnya segitiga restitusi itu seperti ini. Menstabilkan identitas. Yang pertama langkahnya kan ini ya, menstabilkan identitas. Contohnya, kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di bombongnya saat ini, ya, Bu saya salah, saya mukul teman saya, kayak gitu. Yo, aku pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung, kok bisa ya, seperti itu. Tapi dinetralkan dulu, artinya biar hatinya biar stabil, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, gitu. Atau kamu pasti kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini kok. Orang lain juga pasti ada yang pernah melakukan hal yang sama yang seperti yang kamu lakukan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu tindakannya atau ditanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan sesuatu. Ya. Saya mukul karena saya tidak terima saya diejek.
Misalnya, ya berarti kan ada alasannya dia mukul. Ya, saya mukul karena dia mengganggu pacar saya, pasti ada alasannya. Ya, itu ditanyakan dulu. Kamu kok bisa mukul itu kenapa? Apa sebenarnya alasannya kenapa kok kamu mukul? Adakah cara lain yang lebih efektif? Bisa nggak kalau kamu diejek, kamu balesnya jangan mukul? Ditanya. Bisa Bu, lah contohnya piye nek misalnya nggak mukul, digali pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk murid kita. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, misalnya, kalau menurutmu memukul itu benar apa salah? Itu contoh menanyakan keyakinan. Kalau menurut pendapatmu sendiri nih, memukul itu benar apa salah? Salah Bu. Nah, itu pasti dia akan mengatakan seperti itu. Walaupun muridnya orang tapi nih, lah tapi kan aku membela diri gitu, tapi kan salah. Nah itu diyakinkan. Nah setelah ini nanti kita cari solusi bersama-sama. Kalau kamu sadar bahwa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kira-kira menurutmu setelah ini kamu harus ngapain? Ya, itu adalah contoh kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi kepada murid kita. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Makan siangnya Ada? Ada yang beda? Bahan diskusi yang sangat menarik berarti ikuti HT karena makan siang. Monggo ada yang mau didiskusikan? Oh monggo Pak Taufik. Tanya tentang segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan Pak Ustaz mengenai segitiga restitusi itu kalau dengan tekanan nada bicara kita santai itu kayak diskusi gitu. Tapi kadang-kadang mungkin pembawaan saya kalau misalnya ada anak yang dianggap salah, kita tanya seperti itu dengan nada yang keras, mereka seperti gimana? Nah itu supaya nada kita tidak terlalu tinggi, karena kan melihat seseorang itu tidak sesuai dengan pemikiran kita ya, seperti itu, supaya kita bisa berdiskusi seperti itu gimana gitu. Dan sebetulnya sih misalnya kamu kok mukul itu gimana, itu kan seolah-olah kita memarahi peserta didik kita, seperti itu. Terima kasih. Bu Yeni bisa bantu jawab gimana cara menurunkan nada? Berapa oktav? Bu Yeni bisa Bu Yeni. Jadi ya itu tuh sebenarnya apa ya, posisi kontrol kita sebagai manajer itu tidak serta merta langsung kita bisa ya. Pasti semuanya itu pasti ada latihannya. Ya, kalau menurut saya sebagai guru itu pengalaman dan jam terbang itu juga sangat apa ya, sangat mempengaruhi. Walaupun kita tidak bisa menjudge bahwa guru baru itu pasti temperamen, nggak seperti itu. Cuma kan cara menghadapi murid dan mengelola emosi sudah mungkin bisa agak lebih stabil. Jadi caranya tadi kalau menurut saya kita bisa pada awalnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau. Jadi apa ya, jangan libatkan unsur emosi kita masuk ke dalam masalah itu. Ambil posisi kita di luar sebagai pemantau kayak gitu. Jadi akhirnya ya walaupun saya juga belum bisa banget ya. Kemarin saya udah pernah praktek segitiga restitusi, walaupun itu menurut apa ya, ada skenario dari saya praktek untuk anak melakukan masalah, kemudian saya tanya atau saya terapkan segitiga restitusi seperti ini, kemudian saya tanya feedback dari anak, kamu perasaannya gimana kalau ada guru yang mengatasi masalahmu dengan cara seperti ini? Jawabannya mayoritas saya lebih nyaman Bu. Jadi kalau saya tidak merasa dihakimi atau saya tidak merasa dijudge, saya malah mau cerita, saya malah mau
terbuka, lebih banyak cerita yang akan saya sampaikan ke ibu daripada ibu dari awal sudah menyalahkan saya gitu. Jadi yo dia caranya untuk mengontrol atau mengelola emosi kita dari awal ya. Kalau ya tarik nafas ya ini ya, tarik nafas panjang, istighfar bersama Allah, jaga suara dan intonasi saya supaya tetap bisa stabil kayak gitu. Mungkin gitu ya Pak Taufik ya, atau ada pendapat lain mungkin? Cerita individu atau ada yang mau sharing ini ya dengan, walaupun nanti prakteknya segitiga restitusi itu nggak harus saklek kayak gini ya, bisa cuman kan dengan lebih bisa luas ya. Pokoknya awal itu jangan langsung menjudge anak bahwa dia salah tanya kenapa, kemudian kenapa kamu melakukan itu. Setiap tindakan itu pasti karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Ada egonya yang tersakiti atau karena dia seperti apa atau ya seperti apa, seperti itu. Ada lagi? Kalau Nanti punyai menurut jenengan ya, kalau ini beneran, ini saya tanya beneran, ini bukan karena apa-apa. Kalau hal ini ya, posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi, kira-kira nek diterapkan di SMK Karangdadap itu susah apa enggak? Diterapkan di murid-murid kita di SMK Karangdadap itu susah apa enggak menurut jenengan? Bisa. jawab pelan bisa. Tetap harus komunikasi dengan sebagai teman, sebagai. Nah, kalau ini saya melontarkan pertanyaan nih. Tadi kan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol guru. Kalau tadi idealnya ya, dengan posisi ideal itu ya susah untuk dicapai sebagai manajer. Kalau menurut dengan posisi guru sebagai penghukum itu masih layak diterapkan nggak dalam era kurikulum merdeka seperti ini? Masih bisa nggak kita berposisi sebagai penghukum ke anak? Sudah tidak, sebetulnya sudah tidak relevan. Terkandung kita. Tapi nggak bocahnya ini teknisnya. Bisa. Oh, Bu Irma sudah pernah menerapkan ke anak walinya nih, menerapkan pembinaan ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebulan orang mangkat ke kenopo. Orang udah dijambak orang jeler loh. Gemes ya. Gemes itu apa? Karena kita kita menaruh emosi kita di situ, kayak saya kan gemes ya gitu. Kan ya pengennya seperti itu. Membuat merasa bersalah juga sekali-kali butuh ya. Tapi jangan terus-terusan. Ada ketua kelasnya luar biasa itu ya. Ada dan tadi ya, saat kita berperan sebagai posisi manajer, harusnya kita sudah bisa menguasai posisi sebagai pemantau dan sebagai teman, baru kita bisa menerapkan posisi manajer. Kalau kita belum bisa berlaku sebagai teman ke anak-anak, kita susah akan melakukan posisi manajer. Karena apa? Kita tidak akan dipercaya sama mereka ya. Dianggap mereka masih akan menganggap posisi kita itu jauh di atas mereka, dan mereka akan segan ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita juga sebagai teman dan sebagai pemantau atau pengawas juga ya.
biar dia sadar bahwa gurunya itu punya data, nggak main-main loh. Saya tahu kamu di pelajaran saya 4 kali tidak berangkat, itu saya tahu ada absennya kayak gitu ya, seperti itu. Bukan anaknya nggak berangkat, setiap pelajaran nggak 10 atau 40. Jadi setiap kali pelajaran kan berapa kali pertemuan di awal itu sampai 4 tatap muka ya, berapa kali dia keluarnya itu saya catat. Dia tuh kayak apa ya, hiperaktif gitu ya, nggak bisa diem duduk, memang anaknya tuh jadikan Ada itu. sudah pernah minta maaf ke saya juga. Foto. Anaknya Pak Ganti nggak pelajaran setelah kalau di dalam kelas itu nggak bisa duduk diem, Iya. nanti ke belakang ganggu temennya, Iya, temennya iya. diajak ngobrol selalu. Jadi kalau dia keluar, dia izin keluar atau nggak masuk itu saya ada malah kemarin. Iya, kemarin Berarti dia pernah. berusaha. Kayaknya. Tapi kemarin inisiatif nemuin saya juga pernah bermasalah dengan Anda. Kemarin inisiatif nemuin saya minta maaf karena 1 jam pelajaran hilang. Dia habis praktek kemudian sudah tahu ia nggak masuk lagi karena saya diajak ke kantin depan Bu sama teman-teman. Sak kelas iya nggak berangkat, dia nggak masuk kelas, cuma kamu kemarin ini ya beda kelas Bu. Lah kamu tahu setelah ini pelajaran dia tahu. Saya diajak kamu masak nolak kan pinter. Khusus itu Keperluan kalau sosial. bersama-sama guru-guru bersama-sama yang lain ya, menerangkan dari teman pemantau yang dimaksud. Berarti suratnya posisi kontrol kita sebagai manajer, sebagai pemantau ataupun itu kita juga harus mendapat semacam pengetahuan dari Sharing dari informasi dari orang lain atau tentang anak guru-guru tersebut. di tingkat pendidikan sebelumnya. Pada akhirnya kebijakan yang kita ambil pun sudah berdasarkan itu. Jadi guru juga perlu saat ini juga perlu tahu kondisi anak itu latar belakangnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Itu jadi ada semacam kesinambungan informasi dari satuan pendidikan sebelumnya. Terus mungkin melibatkan satuan pendidikan yang lain. Ya itu gurunya, guru itu iya betul. Asesmen diagnosis itu iya memang sangat dibutuhkan sih. Kalau saya kemarin kalau asesmen diagnostik pada awal itu saya lebih cenderung ke gaya belajar anak yang auditori atau visual apa kinestetik kayak gitu biar saya tahu memposisikan nanti ngasih tugasnya seperti apa gitu. Tapi belum sampai kayak gitu. Nah itu juga perlunya sebenarnya guru itu kok menurut saya ya tadi kemarin yang disampaikan Pak Kacabdin itu ya Pak Solikin, guru itu sebenarnya butuh momen untuk kumpul bersama berdiskusi, tidak hanya tentang kurikulum LPP-nya asik sebenarnya, tapi kayak gini mendiskusikan anak ada yang pelajarannya jenengan piye kayak gini kayak gitu. Nah itu butuh, jadi butuh komunikasi. Saya ini sebenarnya mau menyerang Pak Saifi, tapi kenapa Pak Saifinya nggak ada? Ya, makanya staffnya. Iya, Bu Bia. Staffnya banyak di sini. Iya, makanya sudah dianulir sih keputusannya. Kadang kalau menurut saya kok memisah-misah guru disendirikan di ruangan sendiri-sendiri tanpa guru bisa berkomunikasi itu juga kurang efisien sih, karena kita itu komunikasi nggak cuma jenengan RPP piye kayak gitu, itu kan itu kan sama administratif ya, penanganan kelas ya. Iya, dengan sambil berkumpul itu kan sambil ngobrol berikut. Iya, kalau diagendakan ada momen-momen tertentu Bu Yani ya, Bu Vita ya, gambarannya Bu Vita.
kita ada diskriminasi terutama kayak guru dari teman dari siswa kayak kan tinggal tinggal selesai itu sudah ada tempat yang lain. Nah yang pengen dia Ya ini kalau misalnya jenengan ya kayak gini nih, misalnya ada contoh kasus kayak gini, ada anak terlambat atau tidak mengikuti pelajaran selama pokoknya tidak mengikuti pelajaran sampai 4 kali misalnya kayak tadi, kemudian jenengan memberikan, kamu saya kasih tugas menulis, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi sampai 1 buku penuh. Menurut jenengan hal tersebut itu termasuk hukuman, konsekuensi apa restitusi? Hukuman. Hukuman. Guru olahraga memberikan sanksi push up kepada anak karena terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Hukuman. Karena belum ada kesepakatan. bisa jadi konsekuensi. Oh, bisa jadi konsekuensi juga. Tapi kalau ada kesepakatan bahwa misalnya memang saat itu dia terlambatnya karena alasan yang mendesak dan itu di luar kesepakatan kan tetap harus menghukum. Jadi pada saat itu kesepakatan pun tetap bisa dianalisis ketika anak itu terlambatnya kenapa, hari itu ditanya lagi. Betul, biasanya harusnya kalau konsekuensi itu sanksinya harus relevan, ya, tidak melenceng jauh dan bisa membuat perubahan sikap sih sebenarnya tujuannya ya. Kalau kita selama ini kan telat push up, nggak tahu sih itu perubahan sikap apa enggak tuh, maksudnya konsekuensi kan. Kalau Itu hukuman tulisan. karena tidak sesuai dengan pelajarannya walaupun sudah disepakati ya kan harus sesuai ya. Tapi Jadi kalau naik pelajaran olahraga ya udah masalah. iya, itu kalau tadi yang saya sebutkan, kalau di pelajaran olahraga itu maksudnya konsekuensi. Kalau di pelajaran lain, berarti saya sering menghukum, walaupun sih ada kesepakatan kelas bahwa saat kamu terlambat, saya boleh menghukum push up kamu sebanyak 50 kali. Kalau terlambatnya pas saat itu jam olahraga tetap jam olahraga. Terlambatnya saat itu di jalan dia lagi nolong orang yang kecelakaan. Apakah kesepakatan tetap berlaku dengan hukuman saat? Maksudnya kayak gitu. Nah itu harusnya kan, nah itu kalau ada alasan seperti itu kan sebaiknya guru sebelum menjatuhkan sanksi kan ada langkah restitusinya dulu nih. Berarti kan kesepakatan juga harus diawali dengan mencari tahu dulu penyebabnya. Nah itu kita tahu penyebabnya, dia alasannya betul atau salah. Ya sebenarnya kembali lagi ke yang kemarin pernah disampaikan Pak Sulikin. Ojo underestimate karo muridnya, ngabot-ngaboti atine dhewe. Percayalah bahwa murid Anda itu bisa, wes yakinlah seperti itu. Keyakinan seperti itu susah. Saya siapa maksudnya? Yakin bahwa anak saya bisa itu, aduh, gitu. Mungkin bisa dikoreksi ya. Kalau sepengetahuan saya, yang segitiga restitusi itu dilakukan ketika pelanggaran berat, nggak untuk yang pelanggaran ringan. Misalnya ada siswa yang hamil gitu, pelanggaran berat. Iya, lanjut Bu. Ya pada maksudnya kalau pemahamannya Bu Lisa gimana? Karena itu kan langkahnya kan memang ada 3 itu dan panjang gitu. Kalau menurut yang lain bagaimana? Bukan. Ada yang mau bantu jawab dulu? Kalau saya kok tidak terpanjang itu ya, karena kan pelanggaran berat apa ya, hitungan berat ringan itu kan juga relatif. Kalau menurut saya ya, hitungan itu termasuk pelanggaran berat atau ringan itu kan relatif, tapi guru memberikan sanksi atau memberikan hukuman atau memberikan
respon itu kan sebaiknya walaupun tidak tidak eksplisit harus terlihat. Harusnya kan kamu kan punya keyakinan keras walaupun misalnya ya tidak eksplisit menanyakan itu, tapi menurut saya walaupun itu kok pelanggaran ringan bagi kita ringan, ya kayak gini mas, bingung saya. Kalau menurut Bu Fiah, misalnya tadi kasus anak otot yang bernama Ada, dia tidak atau sering terlambat dalam pelajaran. Itu pelanggaran berat atau ringan? Ringan. Dan jadi tidak usah direstitusi. Nah, kalau menurut saya tidak usah direstitusi. Karena kalau restitusi itu kan langkahnya 3 ini dan dia saklek, nggak boleh di skip, nggak boleh diapa. Kalau Iya. itu mungkin bisa pakai cara lain yang caranya mirip, tapi namanya bukan restitusi gitu. Kalau saya, gitu. kalau saya sih karena kemarin juga sudah sharing ini ya. Kalau menurut saya sih tetap restitusi ya, walaupun ini 3 harus dilampaui, tapi ya secara eksplisit dan implisit, maksudnya kita pastikan jangan langsung menghukum. Misalnya ya Ada itu jangan langsung dihukum, ngobrol dulu nih sama anak itu, karena sudah berkali-kali, bukan ringan banget kalau menurut saya, karena sudah berkali-kali. Kamu tuh kenapa kok sering telat? Oh jadi kamu lapar. Oh karena kamu ke kantin berarti kamu lapar. Ya iya sih, ngumpul saja lapar. Itu kan meninggikan menstabilkan dia dulu nih bahwa lapar itu adalah kebutuhan setiap kebutuhan setiap orang ya, tidak cuma kamu. Tapi bisa lapar bisa nahan loh kok gitu, misalnya dengan posisi atau bahasa yang tadi bisa dikontrol ya, sama kayak tadi Pak Taufik kayak gitu. Menurutmu kalau kamu bolos pas pelajaran tulisan gara-gara lapar itu salah apa benar? Kan bisa sih kayak gitu misalnya menurut saya. Jadi salah Bu, berarti setelah ini kamu harusnya gimana? Karena saya beneran sudah menerapkan ada nih restitusi seperti ini. Ya besok saya janji nggak akan mengulanginya, bener ya? Tulisan lihat ya besok ya gitu. Saya sudah beneran menerapkan ada, tapi terpotong ini karena saya belum mengecek lagi apakah dia betul-betul sudah berubah atau tidak, karena ada kegiatan-kegiatan ini saya belum kembali masuk ke kelasnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau saya ikut guru penggerak dulu juga mungkin ya, guru penggerak itu kan sebenarnya ada video ilustrasi penerapan segitiga restitusi anak yang menerapkan atau ya anak yang bermasalah kemudian ditangani dengan segitiga restitusi. Itu videonya juga kalau menurut saya kasusnya nggak berat-berat amat sih sebenarnya, tapi juga dilakukan dengan seperti itu. Nah, oke. Saya malah agak bingung ini. Kalau saya nangkap dari awal apa yang dijelaskan bisa tadi adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga segitiga restitusi. Saya menangkapnya di sini adalah dalam guru dan siswa dalam proses pembelajaran begitu. Sedang tadi misalnya kasus-kasus berat seperti hamil, terus narkoba, misalnya siswa tidak mencuri, kemudian siswa tidak berbebas, itu sudah pelanggaran norma. Jadi mungkin penanganannya Bukan restitusi ya, langsung pelanggaran norma dan masuk ke. apa seperti itu gitu ya. Kenapa kok kamu bisa hamil dulu? Oh kan karena ingin melakukan, karena saya sayang sama pacar saya. Nanti ya mungkin beda lagi ya, karena itu benar-benar gimana dia menstabilkannya, gimana kalau misalnya hamil dulu? Ya ketimbang si anak itu langsung dikeluarkan tanpa ada perlakuan terlebih dahulu, ya dikasih restitusi dulu gitu. Walaupun nanti akhirnya kan kalau sekolah kan pasti punya tata tertib, kita punya tata tertib yang mana siswa dengan kriteria tertentu dia berarti harus mengundurkan diri kan, misalnya salah satunya itu, atau narkoba dan lain sebagainya. Ketimbang kok kita tiba-tiba langsung mengekat anak tanpa perlakuan apa-apa, mendingan dikasih restitusi dulu, nanti baru dikembalikan ke peraturan sekolah. Kalau ya
yang untuk apa tadi Bu Lisa lakukan ya hampir sama sih langkah-langkahnya seperti restitusi. Tapi kalau menurut saya lebih pakai namanya bukan restitusi, namanya coaching. Namanya aja yang beda tapi hampir mirip sih. Ini misalnya, oke, saya sebentar ya. Ini saya punya buat LK nih. Punya kasus beberapa kasus empat. Ini sebenarnya contoh restitusi penanganan dengan segitiga restitusi Bu Fia pernah di ini belum? Kalau saya kan ini ya misalnya ya, bagi saya ini bukan pelanggaran berat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Segitiga restitusi itu kan nanti kaitannya saat guru posisi kontrolnya sebagai manajer kan, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai dan dibawa ke ruang kepala sekolah. Bu kepala sekolah Bu Suti langsung tanya sama Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino bercerita bla 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 bla. Itu kan berarti penanganan saat anak berantem kayak gitu. Kalau saya pemahamannya, karena saya belum sampai ke coaching sih, karena materinya saya belum sampai ke coaching. Kalau coaching itu kan pelatihan ya, pelatih ya. Bukan. Coaching itu kayak gitu yang tadi tulisan lakukan ke anak. Coaching dan coaching ya, apa sih istilahnya? Yang Coaching. ini soal komisi bisa. Coaching. Kan coaching itu kan yang menerapkan, yang pelakunya namanya coaching kan? Macamnya apa? Coaching. Coaching. Kayak gitu. Tapi kita nggak detail ya Bu, udah kasih tahu. Nah ini karena tulisan kan berat. Iya, tapi kan berat dan ringannya suatu kasus itu kalau menurut saya relatif sih. Jadi nggak bisa langsung restitusi itu harus ke yang berat. Kalau saya ya nerapin sebagai guru itu kasus di anak kan tidak semuanya kasus berat. Kalau kita nunggu kasus berat baru nerapin restitusi juga terlambat. Kita juga kayak gitu kan, trial and error ya, menerapkan kayak gitu. Misalnya bukan kita sebagai guru mapel, tapi kita sebagai wali kelas yang mungkin lebih dekat ke anak kayak tadi Bu Irma ya, menerapkan ke Adi Satrio seperti itu, atau ke siapa kan kadang bisa diterapkan ke anak-anak yang mungkin masalahnya lebih berat dari masalah-masalah sepele temennya. Kalau masalah sepele temennya ya bisa langsung ditangani, tapi kalau misalnya kemarin saya mencontohkannya, misalnya ada anak BB yang ada anak busana yang dikasih tugas sama gurunya menjahit, ternyata di rumah dijahitkan sama orang dan gurunya tahu, makanya dimarahin sama gurunya. Kemudian dia waktu wali kelasnya, setelah ngomong sama wali kelasnya, akhirnya diterapkan pemecahan masalahnya pakai restitusi kayak gitu. Jadi itu ada permasalahan-permasalahan seperti itu ada, dan anak itu akhirnya nanti kayak tadi efeknya akan, kalau diposisikan ngobrolnya kita tidak melebihi dia ya, jadi dia agak bisa lebih terbuka dan akhirnya mengeluarkan apa yang dia dapat. Seperti itu Bu Fia kalau saya. Kalau yang lain monggo. Oh mungkin kirain mau izin ngomong. Kalau tidak ada, Bapak Ibu masih nyimpen itu ya, link drive soal yang kemarin ya. Link drive soal pengumpulan tugas. Ini ada LK untuk hari ini, ada 4 kasus yang harus dipecahkan
nextnya yaitu Bapak Ibu kelompokan, mau kelompokan apa sendiri-sendiri? Mau kelompok, bolehlah bebas kelompoknya. Bebas apa harus MGMP Bu? Kalau ini bebas ya. Saya sendiri. Kalau ini bebas ya. Bebas ya. Bertiga atau berempat kayak gitu nanti saya sampaikan ke grup guru. Pilih salah satu kasus aja. Nggak usah keempat-empatnya. Nanti coba untuk dijawab pertanyaan di bawahnya nih. Seperti itu. Kemudian nanti hari ini kami tunggu sampai sore bisa di-upload di pengumpulan tugas hari kedua. Nggih, salah satu aja Bu. Mau dua ya nggak apa-apa Bu. Sudah di-set, itu sudah di-set di hari kedua. Di materi hari kedua di literat sudah ada. Bisa dipecahkan masalahnya. Demikian, ya, Bapak Ibu ya. Ini jam terima kasih ya atas diskusinya kali ini. Semoga kita sebagai guru bisa memberdayakan diri kita dan bisa melayani murid, karena tujuan Merdeka Belajar itu murid dan murid menghamba pada murid ya. Semoga kita bisa membimbing dan mengarahkan, menuntun murid kita menjadi generasi atau orang yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.